Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12, yaitu makan riba. Dengan sub pembahasan orang yang transaksi riba nanti di hari kiamat dibangkitkan, wajahnya berubah menjadi kera dan menjadi wajah babi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan menjadi kera tapi menjadi anjing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad waradah, dan betul-betul terdapat keterangan apa anna akilatar riba, anna akalatar riba. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba yusaruna, dikumpulkan di padang mahsyar. Siapa orang-orang yang makan riba? Fi suratil kilabih. Nah, ini tadi bukan kera ya, tapi fi suratil kilabih, di dalam wajah, dalam bentuk seperti anjing, wal khanaziri, dan babi. Min ajli hilatihim, disebabkan merekayasanya mereka, menghilahnya mereka, ala akli riba, atas makan riba. Kama seperti suatu masaha yang atau musyiha, kama seperti satu musyiha yang dirobah ashabus sabti hina tuhayyilu, hayyala yuhayyilu, hina tuhayyilu, hina tahayyalu ya, hina tahayyalu, ketika mereka itu menghilah siapa ashabus sabti, ala ikhrajil hitani, atas menangkap ikan, allati naha, yang melarang hum kepada mereka, Allah siapa Allah, anistiyadiha, dari menangkap ikan, yauma sabti, pada hari Sabtu. Hadaru, maka hadir siapa mereka, yani ashabus sabti, laha, untuk hitan, menangkap ikan, hiyadon, pada pantai, tokokmu yang ada fiha, dalam pantai, yauma sabti, pada hari Sabtu. Fa akhaduha, maka menangkap mereka. Keliru ya kelihatannya. Fahafaru, bukan fahadaru. Fahafaru, maka menggali siapa ashabus sabti, laha, kepada ikan, hiyadon, untuk sungai kecil, yakni tempat lobang-lobang, taqa'u, yang menetap atau terjadi fiha, di dalam, taqa'u, yang menetap apa ikan, fiha, dalam hiyadon, yauma sabti, pada hari Sabtu. Fa akhadu fayahudunaha, maka sama-sama mengambil siapa ashabus sabtiha kepada ikan, yaumal ahadi, pada hari Ahad. Falamma fa'alu, maka ketika mengerjakan siapa ashabus sabti, zalika, pada semua perbuatan, masah, maka merubah hum, kepada mereka, Allah kirdatan, kera, wa khanazirah, dan
babi. Wah, kata dan demikian juga alladina yatahayyaluna, alladina orang banyak, yatahayyaluna yang menghilas siapa orang banyak, ala riba atas riba, bi anwa'il hiyalih dengan bermacam-macam hilah. Fa innallaha sungguhnya Allah la tahfa tidak sabar alaihi atas Allah hiyadul muhtalina apa hilah atau rekayasa orang-orang yang merekayasa. Qala dan berkata Ayub, siapa Imam Ayub As-Sahtiyani, yukhadi'una sama-sama menipu siapa orang banyak Allah pada Allah. Yukhadi'una sama-sama menipu siapa orang-orang yang merekayasa, yakni al-muhtalina. Allah siapa Allah, kama yukhadi'una seperti menipu siapa orang banyak sabiyan pada anak kecil. Walau atau andaikan mereka melakukan al-amrah pada urusan riba iyanan dengan terang-terangan, karena ada apa melakukan riba terang-terangan ahwanuh itu lebih ringan alaihim atas mereka. Waqalan bersabda siapa Nabi, ar-riba adapun riba sab'una baban itu terjadi 70 pintu, ahwanuha paling ringannya pintu mislu ayyam kiha yaitu seperti berzina ar-rajulu siapa laki-laki ummahu pada ibunya laki-laki. Wa inna arbar riba dan sungguhnya paling beratnya riba istitalatur rajulih yaitu ngotori laki-laki fi ardi akhi dalam kehormatan saudaranya al muslimah yang muslim. Fasoha maka sahih annahu sungguhnya riba babun yaitu pintu min a'zami abwabir riba yaitu dari paling beratnya berapa pintu-pintu riba. Ini hadisnya agak panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad warada anna akalatar riba yusharuna fi suratil kilabi wal khanaziri min ajlihi latihim ala aklir riba. Katanya orang yang makan riba, orang yang transaksi riba, orang yang terlibat riba dengan segala macam-macamnya riba, sebagai pemodal, sebagai manajer, sebagai pemasar, sebagai kasir, semua yang terlibat dalam riba itu nanti di padang mahsyar oleh Allah akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar itu wajahnya berubah seperti menjadi anjing. Jadi wajah-wajah yang ganteng itu berubah wajahnya menjadi anjing. Nanti kapan? Di hari kiamat ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi orang yang terlibat dari riba itu dengan segala bentuknya, riba baik itu riba fadl yaitu membeli makanan barter yang di situ tidak memenuhi syarat-syarat jual beli barter berupa makan atau emas, maka nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan dia itu wajahnya berubah seperti anjing. Atau riba nasi'ah, riba yang mengandung bunga, riba yang mengandung kelebihan seperti bai'ul ainah. Biarpun itu riba yang direkayasa, maka nanti di hari kelak akan dibatkan di padang mahsyar wajahnya berubah seperti anjing. Dan juga ada yang berubah seperti apa? Seperti babi. Tahu babi sampean? Pernah ngelihat? Tahu gambarnya? Ngelihat langsung begitu tahu? Paling ngelihat gambarnya atau melihat filmnya. Ada di rumahnya tuh babi? Nggak ada. Nah, nanti di akhirat juga begitu. Orang yang terlibat riba itu nanti di padang mahsyar dibangkitkan oleh Allah, kemudian dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar dengan wajah dia menjadi wajahnya seperti babi. Waduh, mengerikan pada waktu itu. Orang dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan satu tempat. Ternyata dia yang dulunya wajahnya ganteng, yang dulunya wajahnya cantik, menarik, ternyata berubah menjadi babi. Na'udzubillah.
Kenapa mereka itu disiksa oleh Allah, merupakan persekot siksanya itu di padang mahsyar? Wajahnya itu berubah menjadi anjing, wajahnya berubah menjadi babi. Kenapa? Karena mereka itu menghilah, mereka merekayasa yang sebenarnya riba, tapi itu direkayasa seakan-akan bukan riba. Seperti bay'ul inah. Bay'ul inah itu begini, kelihatannya jual beli, tapi dia terjadi itu sebenarnya itu perbuatan riba. Contohnya begini, misalnya Syarifuddin datang ke Malik. Nah, datang Malik bangun Lik gitu misalnya. Apa Syarifuddin? Saya mau pinjam uang pada kamu 5 juta. Apa katanya Malik? Waduh, saya nih ngantuk sekali, saya nggak punya uang saya. Terus apa? Saya hanya punya HP. Kalau kamu mau beli HP, saya berikan pada kamu. Oh iya, nggak apa-apa, saya utang HP. Berapa HP-nya? Udah, nggak apa-apa. Ini HP ini saya baru beli nih. Ini Oppo Reno 4. Nah, apa Reno 4. Nah, gitu kira begitu ya. Ini HP saya baru beli nih, Oppo Reno 4. Jual berapa? 7 juta. Wah, nggak apa-apa lah. Singkat cerita, udah. Terus bagaimana? Ya utang, nggak apa-apa lah. Utang 6 bulan. Nah, sudah. Setelah itu Malik memberikan HP ke Syarifuddin berupa apa? HP Oppo Reno 4. Apa tadi? Kan utang piutang kan? Jadi Malik menghutangkan HP ke Syarifuddin. Sehingga Syarifuddin itu sebenarnya tidak butuh HP, tapi butuh uang. Nah itu ngobrol, wah ngobrol. Setelah lama 1 jam, lalu Syarifuddin pamit sama Malik. Malik, saya mau pulang. Jangan dulu. Ini HP-nya mau dikemanakan oleh kamu? Ya saya mau jual. Udah, saya beli berapa? 5 juta. Nah, 5 juta. Dulunya Malik dulu Syarifuddin utang pada Malik HP 7 juta, kemudian dijual lagi kepada Malik menjadi berapa? 5 juta. Nah, secara zahir itu pertama Syarifuddin utang HP, kemudian kedua secara zahir Malik itu beli HP. Tapi sebenarnya Syarifuddin datang pada Malik itu bukan untuk utang HP, tapi hutang uang. Tetapi direkayasa seakan-akan Syarifuddin hutang HP ke Malik, dan Malik seakan-akan itu beli HP kepada Syarifuddin. Tapi tujuannya sebenarnya Malik meminjamkan uang 5 juta, tapi mengembalikan 7 juta. Itu namanya apa? Bay'ul ainah. Nah, maka dia itu tetap riba yang direkayasa, karena buntutnya satu, yaitu sistem bunga. Kelebihan yang dibayar oleh Syarifuddin pada Malik dalam utang piutang, sebagai imbalan Malik itu memberikan utangan kepada Syarifuddin dengan tenggang waktu 6 bulan. Itu namanya bay'ul ainah, dan itu riba. Itu merekayasa, seakan-akan bukan riba tapi riba. Nah, kemudian menggambarkan di sini ada keterangan bagaimana menjelaskan kama sahha, kama musi ashabu sabti hina tahayyalu ala ihrajil hitani allati nahahumullahu anistiyadihim yawma sabti fahfaru laha hiyadan taqaw fihi yawma sabti fayakhudunaha yawmal ahadi falamma fa'alu dhalika masahumullahu kiradatan wa khanazira. Nah, di sini sama dengan ceritanya tentang Ashabus Sabti. Ashabus Sabti itu oleh Allah wajahnya dirubah menjadi kera dan menjadi babi. Ceritanya begini, umat Nabi Musa ini ibadah bersamanya itu hari Sabtu. Kayak umat Islam ibadah bersamanya hari apa?
hari Jumat. Kalau orang Nasrani itu ibadah bersamanya hari Ahad. Nah, Nabi Musa itu hidupnya di pinggir pantai dengan umatnya Bani Israel itu, yakni daerah pesisir gitu ya, di Laut Merah. Nah, singkat cerita Nabi Musa itu memerintahkan pada umatnya supaya, karena banyak umatnya itu orang-orang nelayan, merintah umatnya kalau hari Sabtu itu supaya mereka itu datang ke sinagog, namanya tempat ibadahnya namanya apa? Sinagog. Nah, kemudian setelah itu Nabi Musa menyatakan, kamu kalau hari Sabtu kamu itu juga usah pergi melaut, tidak pergi menangkap ikan, tapi kamu pergi ke sinagog untuk ibadah bersama. Singkat cerita kalau hari Sabtu ternyata banyak ikan, sehingga mereka itu bingung ini pergi ke sinagog atau menangkap ikan. Lalu datanglah pada Nabi Musa mengusulkan supaya hari ibadahnya dirubah hari Rabu. Nah, Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu dirubahlah menjadi hari Rabu. Ternyata hari Sabtu nggak ada ikan, yang banyak hari Rabu. Nah, usullah lagi supaya dirubah hari Sabtu lagi. Nah, udahlah. Nah, Allah berdoa kepada Allah, digantilah hari Sabtu. Singkat cerita setelah hari Sabtu lagi, ternyata hari Rabu nggak ada ikan, yang banyak hari Sabtu. Wah, ini meler juga ini gitu kan. Singkat cerita mereka itu dilarang, tidak boleh pergi ke laut. Mereka suruh pergi ibadah pada sinagog. Sebenarnya perintahnya itu bukan sekedar ibadah, tapi tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa yang terjadi lakukan oleh umatnya Nabi Musa itu, yang ketepatan mereka itu seorang nelayan atau kelompok nelayan, lalu mereka tuh menggali lubang-lubang pada hari Jumat, digali lubang untuk tempat supaya ikan itu masuk. Nah, kan begitu. Jadi di pinggir-pinggir laut itu diberi bolong-bolong supaya nanti itu kan ikannya hari Sabtu yang banyak ya, supaya ikan itu melompat ke lubang-lubang yang dibuat oleh umatnya Nabi Musa ini. Udah, hari Sabtu mereka, hari Jumat membuat lubang-lubang untuk tempat ikan supaya masuk. Hari Sabtu mereka pergi kemana? Ibadah ke sinagog bersama Nabi Musa. Nah, setelah hari Minggu mereka pergi ke laut. Wah, lubang-lubang mereka sudah banyak isi ikan. Nah, apa yang terjadi? Oleh Allah diberi hukuman. Begitu hari Minggu, kita hari Ahad dia pergi melaut, datang mengambil ikan yang tadi itu tempatnya dilobangin hari Jumat. Kemudian ikan kemudian ditempati atau dimasukin ikan hari Sabtu. Kemudian setelah hari Ahad mereka itu mengambil ikan, wajahnya dirubah oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi, kunu kirodatan khasiin. Nah, ceritanya begitu. Nah, ini kan seakan-akan umatnya Nabi Musa itu kan taat kepada Nabi Musa. Hari Sabtu tidak menangkap ikan, hari Sabtu tidak melaut, tapi mereka merekayasa. Hari Jumatnya itu membuat lubang-lubang supaya ikannya itu masuk. Yang ikan itu banyak pada hari Sabtu diambil hari Ahad. Seakan-akan secara zahir tidak, tapi mereka itu merekayasa. Karena perbuatan ini ternyata walaupun direkayasa mendapatkan azab dari Allah, dengan disiksa oleh Allah, wajahnya berubah menjadi kera. Wajahnya berubah menjadi babi. Apa kata Imam Az-Zahabi? Wa hakadha alladziina yatahayyaluna 'ala ar-riba bi anwa'il hiyalih fa inna Allah la tahfa 'alaihi hiyalul muhtalin. Demikian juga orang-orang yang merekayasa, yang riba itu direkayasa seakan-akan jual beli, atau riba direkayasa seakan-akan itu hutang pihutang, atau riba yang direkayasa seakan-akan itu hibah, atau umpamanya riba yang direkayasa seakan-akan hadiah, dan umpamanya itu riba itu direkayasa seakan-akan parsel, maka rekayasa itu tidak ada yang samar bagi Allah.
Tidak ada yang tersembunyi dari Allah dari apa? Usaha rekayasa orang-orang yang mereka yasa. Tetap hukum ini kalau haram tetap haram. Dan itu merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan katanya qala Ayyub As-Sakhtiyani, yakhadi'una Allah kama yakhadi'una sabiyan walau atau al-amru iyanan kana ahwanu alaihim. Mereka itu berusaha menipu Allah seperti mereka menipu anak kecil. Dia tuh merekayasa hukum Allah, tujuannya menipu Allah, seperti mereka yasa ingin menipu anak kecil. Andaikan mereka mengerjakan riba secara terang-terangan, maka mereka itu lebih ringan azabnya dari Allah, lebih ringan kesalahan yang dilakukan oleh seorang. Dia Allah mau tipu seperti menipu anak kecil, kan memalukan itu. Dan Allah memberikan azab yang berat. Kenapa? Karena dia mau menipu Allah dengan cara mereka yang membuat hukum ini seakan-akan halal tapi sebenarnya hukumnya haram. Nah, bagaimana dengan riba? Katanya, waqalah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una baban ahwanuha mislu ayyankihar rajulu ummahu wa anna arbar riba istitalatur rajuli fi ardi akhihi al-muslimi. Fasahha annahu babun min a'dhami abwabir riba. Di sini jelaskan bahwa Rasulullah bersabda, riba itu mempunyai 70 pintu. Artinya riba itu bermacam-macam. Segala banyak praktek-praktek itu yang zahirnya bukan riba, sebenarnya itu riba. Saking banyaknya macam-macam riba itu, oleh Rasulullah itu bilang sab'un. Nah, kata-kata sab'un ini banyak pengertian. Karena orang Arab itu kalau bilang 70 itu menunjukkan banyak. Bukan hanya 70, tapi menunjukkan banyak. Wah, kalau saya menyatakan ini beribu-ribu, nah itu menunjukkan banyak. Maka bisa diartikan memang 70 pintu, atau menunjukkan bahwa pintu riba itu jumlahnya banyak sekali, sehingga disebutkan 70. Kemudian dosa riba, yakni bentuk riba yang dosanya paling ringan ini seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Coba bayangkan. Jadi saking beratnya dosa riba, saking beratnya kesalahan riba, itu dosa yang paling kecil, dosanya yang paling kecil atau riba yang paling ringan dosanya itu seperti seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Sedangkan dosa yang paling besar atau bentuk riba yang paling besar itu adalah orang yang menodai kehormatan saudara muslimnya, orang yang menodai kehormatan orang-orang yang sesama beragama Islam. Maka dengan demikian bahwa jelaslah bahwa menyakitin orang lain ini adalah merupakan paling besarnya pintu-pintu riba. Nah, jadi begini kesimpulannya. Hati-hati dengan segala transaksi bentuk riba itu, baik riba fadl maupun riba nasiah. Allah memberikan ancaman yang sangat berat di hari kelak, yaitu mereka itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar, maka wajahnya dirubah itu menjadi anjing atau menjadi wajah seperti anjing dan wajahnya seperti babi. Mungkin kata itu mungkin, jangankan nanti di akhirat, di dunia aja Allah bisa merubah. Seperti yang tadi pada Ashabus Sabti, yaitu umatnya Nabi Musa yang melanggar pada hari Sabtu. Mereka itu dilarang melaut, tapi mereka melaut dengan cara merekayasa. Mereka meletakkan tempat-tempat tangkapan ikan pada hari Jumat, dan mereka ambil hasil ikan pada hari Minggu, yaitu ikan yang masuk hari Sabtu.
yang jumlahnya banyak. Itu apa siksaannya Allah? Manusia dirubah, wajahnya menjadi kera, wajahnya rubah menjadi babi. Maka itu lebih mudah bagi Allah nanti di akhirat kelak. Nah, orang yang suka merekayasa riba itu seakan-akan menjadi transaksi yang halal, maka itu tetap apa yang mereka kan itu tetap haram. Bahkan mereka itu digambarkan, mereka itu seakan-akan menipu Allah seperti menipu anak kecil. Perilaku yang semacam itu azabnya tambah berat bagi Allah daripada mengerjakan riba secara terang-terangan. Dan ancaman dosa riba, ancaman siksaan bagi orang yang melakukan riba ini sangat berat. Seperti digambarkan bahwa paling ringannya, kan dia menyatakan bahwa riba itu ada 70 pintu, atau bahasa kita ada 70 macam riba itu. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Yang paling ringan itu dosanya seperti seorang anak berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Nah, dosa yang paling besar itu ketika menudai, yakni paling besarnya azab apa dosanya riba ini seperti seorang yang menudai kehormatan sesama muslimnya. Ini yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.